Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Zain Ismail dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2019 010080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Neng Ning Nung Nang. Konsep Neng Ning Nung Nang. Dalam filosofi Jawa, Neng Ning Nung Nang memiliki makna mendalam terkait fenomena alam bawah sadar dalam diri manusia. Keempat istilah tersebut merupakan tingkatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menanamkan hal positif dalam alam bawah sadar. Neng, dari kata meneng, yang artinya diam. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semestinya kita tetap diam, tidak banyak mengeluh, dan menjalani dengan ikhlas, karena sesungguhnya Sang Pencipta telah memperhitungkannya. Secara bahasa, meneng itu berarti ketenangan. Meneng di sini juga berarti puncak dari tawakal atau berserah diri, kemerdekaan dan kebebasan diri seseorang. Jika meneng atau tenang itu berarti awal mula dan prosesnya, maka meneng di sini adalah tujuan dan hasilnya. Neng juga didefinisikan sebagai jumeneng. Makna dari kata jumeneng yaitu bermakna sadar, berdiri dan bangun untuk melakukan tirakat atau semedi. Manusia diminta untuk lebih berkonsentrasi lagi untuk membangkitkan kesadaran dalam batinnya. Selanjutnya yaitu ning. Berasal dari kata wening, diam dalam ketentraman hati, yang didapat melalui muhasabah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Hati menjadi lapang dan pikiran menjadi bening, sehingga bisa berpikir jernih. Contoh dari ning, di sini seseorang berusaha mengheningkan atau meniadakan daya cipta, akal budi, agar menyambung dengan daya rasa sejati, suksma sejati, jiwa yang menjadi sumber cahaya yang suci. Tersambungnya antara cipta dengan rasa akan membangun keadaan yang wening. Artinya, dalam keadaan mati raga, seseorang sedang menciptakan keadaan batin, hawa, jiwa, nafsu yang hening dan khusyuk. Bagaikan di alam sonya, ruri atau awang uwung, namun jiwa tetap terjaga dalam kesadaran batiniah. Dampaknya, ia pun dapat menangkap sinyal gaib dari Sang Suksma Sejati atau Tuhan sebagai bekal jalan hidupnya. Untuk selanjutnya yaitu nung. Berasal dari kata hanung. Kata ini memiliki makna keterbukaan jiwa atau sikap yang legawo, sehingga bisa menerima kritik dan saran. Hal ini tentu sangat penting dimiliki setiap orang, karena tak ada manusia yang sempurna. Kebesaran hati bahwa di atas langit masih ada langit, sehingga akan lebih bisa menerima kelebihan orang lain dan menjadikan diri tidak tinggi hati. Selanjutnya yaitu nang. Nang yang artinya menang. Maksud menang dalam tahapan ini yaitu seseorang yang sudah berhasil mengendalikan dirinya dari hal-hal buruk. Jiwanya sudah diisi dengan energi positif yang membuatnya melakukan hal positif dalam hidupnya. Berpikir baik, berperilaku mulia, dan berucap baik yang membuatnya menjadi pemenang. Dalam tahapan ini, seseorang akan merasa tenang dan bahagia secara lahir dan batin. Tahap neng atau sembah raga. Tahapan ini merupakan tahapan dasar yang melibatkan dimensi vertikal, individu kepada Tuhan, dan dimensi horizontal, individu kepada manusia sesama makhluk hidup. Dalam tahapan ini,
Kita hanya sebatas membiasakan diri untuk melakukan perbuatan baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Selanjutnya yaitu tahap ning, sembah kalbu. Memasuki tahapan yang lebih dalam pada alam bawah sadar, ning atau hening menggambarkan hari yang bersih dan batin yang selalu sadar, eling, dan waspada. Ning dicapai ketika batin dan hati selaras dalam menjalankan ajaran agama dan melakukan kebaikan yang tulus tanpa sifat keakuan. Semua yang dilakukan murni tentang ketulusan hati. Untuk selanjutnya yaitu tahap nung, sembah cipta. Nung atau kesinungan terpilih, artinya Anda dipercaya Tuhan untuk mendapatkan sebuah anugerah tertentu. Hal ini dikarenakan perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Ketika perbuatan baik yang dilakukan sinkron secara lahir dan batin, maka akan terwujud tindakan positif yang sesungguhnya. Tindakan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang tertanam dalam jiwa. Selanjutnya yaitu tahap nang, sembah rasa. Tahapan terakhir yaitu nang, sembah rasa yang diartikan sebagai kemenangan. Kemenangan yang dimaksud merupakan hadiah istimewa yang Anda terima atas pribadi yang sudah berjuang mengalahkan nafsu negatif. Dalam kata lain, Anda yang memenangkan pertempuran dalam diri tersebut akan mendapatkan nur atau cahaya suci karena berhasil mengalahkan nar atau sifat keakuan. Ia yang sudah berhasil dalam tahap ini akan menjadi pribadi yang mulia antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sinkron. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.